Sahabat Muslim dan pendengar Arisala FM yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih setia bersama kami di program kesayangan kita, program Bicara Sunnah. Ya, sahabat Muslim dan pendengar radio Arisala FM, kembali kami ajak Anda bagi yang ingin bertanya seputar materi kita pada hari ini, silahkan di nomor interaktif kami di 0617944280. Sekali lagi di 0617944280, ataupun Anda bisa mengirimkan melalui pesan singkat di 0813 700 1616. Sekali lagi 0813 700 1616. Ya baik sahabat Muslim, tadi kita telah membahas sunnah ketika tasyahud sebelum salam, yaitu berlindung dari jahanam atau neraka, dan juga dari azab kubur dan juga dari cobaan kehidupan dan kematian nantinya. Ya baik sahabat Muslim, sebelum kita lanjut, Ustaz, ini ada pertanyaan dari sahabat Muslim dan pendengar Arisala FM. Yang pertama itu ada dari 08522 7592 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah ada doa khusus setelah iqamah, Ustaz? Tidak ada. Ya, Wallahu a'lam. Tidak ada riwayat. Ya. Dan tadi juga telah jelaskan tidak ada nas ataupun dalil yang yang ada pun yang memang tapi hadisnya dhaif ya. Aqamahallahu wa adamaha. Seperti itu. Hadis dari Imam Abu Dawud, tapi para ulama menilainya dhaif. Wallahu a'lam. Nah, selama ini juga yang saya ketahui, Ustaz, yang saya dengar bahwasanya doa setelah iqamah itu sama dengan doa setelah azan gitu, Ustaz. Jadi Allahumma bahajir gitu, Ustaz. Ini saya pribadi tidak pernah mendengarkannya. Ya. Dan juga pendapat ulama saya pribadi dengan apa yang saya pernah dengar atau saya baca, wallahu alam. Artinya tidak pernah pula ada yang saya dengar bahwasanya ulama mengatakan membaca juga doa setelah azan untuk doa setelah iqamat. Wallahu alam. Atau mungkin bisa jadi dalilnya dalil yang tadi juga. Ya. Biasanya doa di antara dua azan itu dalilnya. Sebagaimana juga tadi apa yang disunahkan ketika membaca muadzin atau mukim, orang yang beriqamah, apa yang kita baca. Nah, itu juga. Tapi wallahu alam. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ada dari saudari kita Tia di Ende Flores. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana caranya mengqada salat bagi wanita setelah haid, Ustaz? Kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah ditanya oleh seorang wanita, ya kan, yang datang kepadanya dengan pertanyaan yang sangat membuat aneh gitu. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Kata Aisyah radhiyallahu anhu, maka sesungguhnya kami para wanita, maksudnya kata Aisyah radhiyallahu anha, diperintahkan untuk mengqadha atau untuk mengganti puasa. Wala nu'maru biqada'is shalah. Maka dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat kami, untuk maksudnya wanita haid, seperti itu. Artinya tidak ada qadha bagi wanita yang haid, dan itu adalah keringanan dari Alhamdulillah dimudahkan saja. Ya Allah, alhamdulillah dimudahkan. Mungkin nih ukti ini masya Allah. Masya Allah, ya, Ustaz. Yang mau beribadah lebih banyak, tapi harus sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Harus ada tuntunan juga, Ustaz. Harus ada tuntutannya. Baik, Ustaz, ini selanjutnya ada dari Indra dari Bogor, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Kapan mengangkat telunjuk saat tasyahud, Ustaz? Ini majalah khilaf di antara para ulama kaum muslimin, akhi. Akan tetapi yang saya pribadi mendapatkannya adalah yang pertama, kalau dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana disebutkan dalam syarah-syarah kitab Syafi'iyah, di antaranya syarah kitab Matan Abu Suja, maka mengangkatnya itu ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Mungkin ada kamera ya seperti ini. Jadi ketika ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini adalah mazhab Syafi'i. Adapun sebagian ulama berpendapat dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Ada juga yang mengatakan ketika lafaz Allah. Seperti itu. Maka ada istilah yang mengangkat-angkat ya, lafaz Allah. Tapi wallahu alam, sebagaimana terakhir yang saya dapat dari ceramah Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, bahwasanya beliau mengatakan mengangkat dari awal sampai akhir. Adapun dalam mazhab Syafi'i mengangkat ketika tasyahud asyhadu an la ilaha illallah sampai akhirnya. Wallahu alam. Nah, Ustaz, gimana sih, Ustaz, menanggapi perbedaan ulama itu sendiri, Ustaz, ya? Kadang ada orang
dia ketika cocok sama dia, Iya. dia ambil yang ini gitu Ustaz. Namun ketika tidak cocok maka dia Tinggalkan gitu, ya. Ustaz. Memang jangan sampai kaum muslimin kita talfik. Talfik itu artinya mengambil pendapat-pendapat yang mudah, yang ringan-ringan dari semua mazhab. Seperti itu. Apakah salah saat ketika mengambilkan yang ringan-ringan aja? Iya. Ustaz? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Iya. mereka memiliki dalil juga gitu. Ustaz. Iya. Nah, apakah salah ketika kita ya namanya manusia Iya, kan pengennya betul, yang mudah-mudah manusiawi. aja nih. Betul. Itu sebuah kesalahan. Dalam metodologi atau cara beragama itu sebuah kesalahan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man tatabba'a rukhas. Siapa yang mencari-cari, ini ringan nih. Ini ringan. Faqad tazandaq. Maka dia sungguh menjadi orang yang zindik, artinya munafik. Ngambil yang mudah-mudah kaum muslimin ini tidak boleh. Jadi memang pendapat para ulama kaum muslimin, nasihat para ulama, memang kita yang pertama dianjurkan untuk mempelajari mazhab negeri kita. Ya, di antaranya juga Syekh Saleh Al-Fauzan dan ulama-ulama lainnya menganjurkan untuk kita belajar mazhab negeri kita. Negeri kita mayoritas Syafi'i. Seperti itu. Jadi kita mempelajari mazhab diri kita. Artinya orang yang mengikuti mazhab, apalagi dia muqallid, bukan penuntut ilmu atau memang mengikuti, maka tidak ada dosa baginya. Artinya kecuali memang dia pada akhirnya sudah menjadi seorang mujtahid atau orang memang yang mampu untuk menyimpulkan dengan baik, maka itu baginya apa yang nampak baginya. Wallahu alam. Artinya pun dalam masalah tarjihat, Akhi Husain, tarjih maksudnya pendapat ini lebih kuat, pendapat ini lebih kuat. Itu pun tergantung sama seorang alim itu tersebut. Artinya memang sesuatu yang hampir nggak bisa lah kompak semua atau semua ulama berpendapat seperti itu, dan itu memang tergantung kepada ilmu mereka. Dan jangan pula kita berdebat. Artinya gini, memang semua punya dalil, tetap prinsip kita mana yang dalil yang paling kuat, mana yang dalil paling dekat kepada sunnah, maka itu yang kita ambil. Jadi jangan sampai menjadi hal ini pada akhirnya seharusnya kita mencari kebaikan, pada akhirnya jatuh kepada keburukan Husain. Apa itu? Kesombongan. Batarul haq wa ghamtun nas. Yang baik atau yang benar mengejek yang nggak tahu. Yang nggak tahu sok benar, seperti itu. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebaikan atau kebenaran, dan satu lagi menghina manusia. Wallahu a'lam akhi Husain. Baik sahabat muslim dan pendengar radio Arisala FM, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustaz. Kita kembali Ustaz ke pembahasan kita tadi tentang sunnah atau doa sebelum tasyahud Ustaz. Nah, tadi kita telah jelaskan bahwasanya berlindung dari neraka, dari jahanam, dan juga Azab dari kubur. azab kubur, dan juga dari Cobaan kehidupan. Dan Iya. Ustaz. Nah, cobaan kaum muslimin, bismillah, cobaan kehidupan dan sebagainya kita utarakan sebelumnya. Nanti hidup kita ini cobaan, dan antara yang paling jelas adalah hidup kita ini, Akhi Husain, tidak mungkin terlepas dari syahwat. Betul Ustaz. Itu prinsip kaum muslimin yang tidak bisa kita pungkiri. Artinya Anda mukallaf. Allah memberikan sunan atau ketetapan yang tidak mungkin diingkari atau tidak mungkin ada gantinya. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, walan tajida li sunnahi tabdila. Seperti itu. Akhirnya kita yang hidup Akhi Husain, seperti contoh kita ini, yang cowok ada kecenderungannya atau kesukaan kepada wanita, yang wanita ada kecenderungan yang suka kepada laki-laki, seperti itu. Sebenarnya kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Imran tadi, maka zuyyin, diindahkan bagi manusia itu kecintaan mereka kepada an-nisa, ya kan? Wanita-wanita, dan wanita kepada pria-pria. Wal banin, dan anak-anak. Kecintaan kepada anak-anak. Artinya kadang-kadang anak-anak meminta kepada yang buruk. Nah, ini Allah mau lihat gitu. Apakah dia mentaati yang buruk atau mengikuti yang baik gitu. Wal qanatiril muqantarah kaum muslimin. Pembedaran harta dari emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kendaraan-kendaraan, kecenderungan kita Akhi Husain, kendaraan-kendaraan ya. Mungkin Akhi Husain kok melihat Alphard gitu lewat gitu ya. Kan mungkin berangan-angan gitu. Atau motor-motor gede atau motor yang mahal-mahal. Ya itu intinya kecenderungan. ketika kita punya sesuatu, Seperti kita itu. pengen yang lebih tinggi Iya, lagi Ustaz. seperti itu. Artinya kecenderungan kita kepada harta, kecenderungan kita kaum muslimin kepada tanah, kecenderungan kita kepada hewan-hewan ternak. Allah tetapkan ikhwan, kaum muslimin itu dzalika mataul hayatid dunya. Itu barang-barang perhiasan-perhiasan kehidupan di dunia kita. Enggak ada Akhi Husain. Cowok ngelihat cewek kecuali salah mungkin. Artinya mungkin kecenderungan yang kepada seks, yang penyimpangan seks gitu. Begitu juga cewek kepada cowok. Itu semua kaum muslimin adalah cobaan.
Yang itulah kita harus berlindung kepada Allah dari cobaan-cobaan tersebut. Karena kita tahu kaum muslimin hati kita lemah. Karena kita tahu kaum muslimin cobaan-cobaan itu sangat kuat, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, insyaallah kita akan kembali lagi Ustaz, dan sahabat muslim dan pendengar radio Arisalah FM jangan kemana-mana, insyaallah kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.